Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah mahasiswa PPK Daljab tahun 2022 BIT 1 di IAIN Sultan Amai Gorontalo. Nama saya adalah Muhammad Saifuddin Ramadan. Asal sekolah MI Dede Ibu Salam Biak Numfor Papua. Saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan tema bahasan yaitu surah Ad-Duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Kemudian karena semangatnya sudah menggelora, sekarang anandaku silakan siap-siap belajar, keluarkan buku dan penanya. Ya, sudah siap? Ya. Selanjutnya, mari kita membuka pembelajaran kita dengan membaca surah pembuka, yaitu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz akan absen ya. Alia, Yasmin, Talita, Hilmi Aziza, Alina, Dewi, Tasha, Pia. Oh ya, alhamdulillah semua hadir ya. Anandaku sekalian, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan menuai hasil. Yang bersungguh-sungguh akan memperoleh hasil yang baik. Jadi kalau ananda bersungguh-sungguh dalam belajar, insya Allah pemahaman akan mudah masuk, ilmu akan mudah masuk. Jadi Ustadz berharap pada kesempatan ini semua belajar dengan bersungguh-sungguh. Sebelum kita masuk kepada materi yang akan kita pelajari, mungkin masih ada yang mengingat tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang surah Al-Alaq. Masih ingat? Iya, surah Al-Alaq yaitu surah yang berbicara tentang apa? Allah yang menciptakan apa? Manusia dari segumpal darah. Nah, di Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sekarang kita akan mempelajari tentang surah Ad-Duha. Kalau kemarin yang dibahas adalah bagaimana penciptaan manusia, melihat kebesaran Allah dari penciptaan manusia. Sekarang kita akan melihat kebesaran Allah melalui alam semesta, utamanya waktu duha yang Allah ciptakan begitu
Indah. Selanjutnya Ananda sekalian, kita akan mengetahui, melihat dulu tentang tujuan pembelajaran kita saat ini, yaitu tentang surat 2 tersebut. Bisa kita baca bareng-bareng? Bisa. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan santri mampu 1. Menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam surat Ad-Duha dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menerapkan sikap tanggung jawab dalam perilaku di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. 3. Menguraikan isi kandungan surat Ad-Duha. 4. Mendemonstrasikan hafalan surat Ad-Duha. 5. Mempresentasikan isi kandungan surat Ad-Duha. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran. Pada intinya kita ingin mengetahui bagaimana surah Ad-Duha. Yang pertama adalah bagaimana kita membaca surah Ad-Duha dengan benar, menghafalkan surah Ad-Duha, menjabarkan arti atau terjemahan surah Ad-Duha. Kemudian lebih jauh lagi adalah bagaimana kita mampu menggali ilmu-ilmu pengetahuan dari surah Ad-Duha tersebut, dan kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat asbabun nusul surah Ad-Duha. Apa itu asbabun nusul? Asbabun nusul adalah sebab turunnya ayat tersebut. Apa yang melatar belakangi sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa bantu Ustaz untuk membacakan? Ya, Ananda Kia. Asbabun nuzul Quran surah Ad-Duha. Ketika wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah terhenti untuk sementara waktu dan Rasulullah mengalami masa kekosongan wahyu atau fatratil wahyi, orang-orang kafir mengejek Rasulullah dengan mengatakan bahwa Tuhan Nabi Muhammad telah meninggalkannya dan benci kepadanya. Perkataan tersebut membuat hati beliau gelisah dan beranggapan bahwa apa yang dikatakan oleh mereka adalah benar. Maka turunlah Quran surah Ad-Duha ini untuk membantah perkataan orang-orang musyrik tersebut. Jelas ya, jelas buat kita. Jadi surah Ad-Duha ini turun ketika ada beberapa selang waktu seminggu sampai 2 minggu di mana tidak ada ayat atau surah yang turun kepada Rasulullah. Ditambah lagi orang-orang musyrik Mekah ketika itu kemudian mengeluarkan isu bahwa Tuhan mengejek Rasulullah, bahwa Tuhan Muhammad telah meninggalkan Rasulullah, sudah benci kepada Rasulullah gelisah, sehingga ada semacam rasa cemas juga dalam diri Rasulullah SAW. Maka Allah turunkan surah Ad-Duha untuk menenangkan hati Rasul, penyejuk hati, sebagaimana nama tersebut, namanya adalah Wadduha, demi waktu duha. Bagaimana itu waktu duha? Waktunya bagaimana? Sejuk, tenang, enak. Maka surah ini menenangkan hati Rasulullah SAW. Kita lihat selanjutnya. Surah Duha ini adalah surah yang ke-93. Ya, 93 dalam urutan mushaf Al-Qur'an, ya. Mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai terus surah Ad-Duha, yaitu surah yang ke-93. Ada berapa surah dalam mushaf Al-Qur'an? 114. Pintar, 114 surah. Nah, ini adalah surah yang urutan ke-93 dari urutan mushaf. Termasuk golongan surah Makkiyah. Kenapa dikatakan surah Makkiyah? Karena turun setelah. Coba. Bagaimana Ananda Yasmin? Karena turun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Oke, kalau Ananda Yasmin Talita, karena apa? Itu yang di belakang Ananda Yasmin mengatakan turun setelah
Nabi hijrah. Sekarang kalau tadi Yasmin apa? Ya, belum ya. Jadi ada dua penjelasan ulama. Yang pertama yang paling kuat adalah turun setelah Nabi hijrah. Turun sebelum Nabi hijrah, Makkiyah. Ya tadi itu kurang tepat ya. Yang benar adalah turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ada juga yang menjelaskan dari sisi tempatnya. Tempatnya adalah di Mekah. Ayat tersebut, surat tersebut turun di Mekah. Ya. Ada yang jadi tadi itu ada dua versi. Pertama adalah turun sebelum Nabi hijrah, yang kedua karena turun di Mekah. Lihat itu lafaz surahnya. Kita baca dulu bersama-sama secara klasikal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallah. Tadi sudah baca bareng-bareng. Sekarang kita baca sendiri-sendiri ya. Ananda Alia silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. Ya, dua ayat cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya, Hilmi lanjut. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alia. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya, Husna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Betul. Wa Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. walal akhirat. Baca. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Shadaqallahul azim. Ya, bagus. Lanjut, kita akan lihat apa ini? Hadis surah 2. Ya, bantu Ustaz baca lagi step by step ya. Bisa? Mata rabu. Masya Allah. Oke, dari tadi saya Yasmin. Arti surah 2.
1. Demi waktu matahari sepenggalahan naik. 2. Dan demi malam apabila telah sunyi. 3. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. 4. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. 5. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Cukup. Selanjutnya yang baca Husna. Nah, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? 7. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. 8. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. 9. Maka terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. 10. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah kamu menghardiknya. 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu beritakan. Jadi ini surah 2 tadi sebagaimana tadi asbabun nuzul, sebab turunnya adalah menyejukkan hati Nabi. Tadi waktuha demi waktu walaili idza saja, dan demi malam ketika telah sunyi. Malam-malam sunyi Nabi merasa sedih, kapan menanti-nanti datangnya wahyu. Nanti sekaligus penuh harap sekiranya wahyu tersebut segera turun kepada Rasulullah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kata Allah, Tuhanmu tidaklah meninggalkanmu Muhammad dan tidak pula membencimu. Betul-betul menyenangkan, menyejukkan hati Rasulullah SAW. Apa? Ma wadda'aka rabbuka wa lal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Akhir lebih baik bagimu daripada permulaan. Ya. Bersusah-susah menunggu, akhirnya datang turun wahyu Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, maka Allah akan memberikan kepadamu, Tuhan akan memberikan kepadamu Muhammad nikmatnya, maka engkau menjadi puas. Apa itu nikmat tersebut? Nikmat itu tadi wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul bergembira, senang sekali. Alam yajidka yatiman fa'awa, tidakkah dia mendapatimu? Bukankah Allah itu mendapati Muhammad dia dalam keadaan yatim lalu dia melindungi, dan dia mendapatimu dalam keadaan bingung lalu dia memberi petunjuk. Nah, sampai terakhir a'ilan fa'adna, dan dia mendapatimu dalam keadaan kekurangan, maka dia memberikan kecukupan. Lanjutnya apa ayatnya? A'ilan fa'adna terus wa idza qadana fawajadaka a'ilan fa'ammal yatima fala. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah engkau semena-mena atau zalim, cintai anak yatim. Terus apa lagi? Fa'amal yatima wa ammas sa'ila, dan terhadap peminta-minta jangan kau menghardiknya. Wa amma bi nikmati rabbika fahdits, dan terhadap nikmat Tuhanmu yang banyak itu maka beritakanlah dengan bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, kita juga demikian ya. Kalau dapat nikmat bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Kita akan mengambil pelajaran dari isi kandungan surah Duha dengan melihat realitas kenyataan yang terjadi di masyarakat. Coba lihat berbagai kejadian di masyarakat yang terkait dengan kandungan surah Duha. Yang pertama itu apa itu? Ada orang minum obat bunuh diri karena putus asa dari rahmat Allah. Ya, surah Duha sebaliknya mengajarkan kepada kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang dekat kepada Allah, orang yang senantiasa berharap kepada Allah tidak akan pernah melakukan perbuatan putus asa dari rahmat Allah, apalagi sampai bunuh diri, ditinggalkan apa dan sebagainya. Mustazil tidak boleh ya, tidak boleh. Kita umat Rasulullah, orang yang beriman, tidak ada namanya frustasi.
semua kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, sabar. Isi kandungan surah Duha itu mengajarkan kita untuk bersabar. Di samping berharap kepada Allah semata, senantiasa bersabar. Kenapa bersabar? Ayat keempat itu menyatakan bahwa yang akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Sabar. Pasti nanti akhirnya akan baik ketika kita mengharap kepada Allah, dan harapan kita itu kita kemudian senantiasa bersabar. Ya, pasti ujungnya baik. Nanti aku belajar, belum bisa masuk pelajaran, dia belum paham, misalnya belajar terus sabar, akhirnya nanti paham. Nah itu kejadian apa itu? Orang yang berhura-hura, ya. Dalam surah Duha itu dijelaskan kepada kita jangan sampai kita mengisi dunia ini dengan berhura-hura, ya. Karena semua ada akhirnya, ada ujungnya. Kalau di dunia ini kita berhura-hura, bersenang-senang semata, maka di akhirat nanti ujungnya kita akan menjadi begitu, karena kita tidak isi hidup ini dengan penuh makna, tapi hanya dengan berhura-hura. Lihat itu anak-anak yatim dalam surah 2 dijelaskan tentang terhadap anak yatim, bahkan Rasulullah dulu itu yatim, lalu Allah melindunginya, ya. Dalam surah Ad-Duha dijelaskan fa'amal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim maka jangan kalian semena-mena sayangi anak yatim, elus kepalanya, jangan hina anak yatim, kasih sayang. Ini apa? Peminta-minta. Dan surah 2 ada jelaskan apa? Ammas sa'il apa? Wa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan adapun peminta-minta, terhadap peminta-minta jangan sekali-kali menghardik peminta-minta. Itu berarti kalau kita melakukan itu berarti kita termasuk orang sombong. Ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah rendah hati, punya rezeki berbagi. Lanjut, bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka beritakanlah, sampaikanlah, ucapkanlah dengan syukur. Mengucapkan apa? Kalau bersyukur? Alhamdulillah. Itu dengan lisan. Kalau dengan perbuatan, syukur kita dengan bersujud. Senantiasa memperbanyak ibadah ataukah sujud syukur. Sujud syukur ketika melihat prestasi, mendapat kenikmatan dan sebagainya, itu bisa kita sujud syukur kepada Allah. Terakhir ini intinya ya. Tugas diskusi kelompok. Coba. 1. Apa itu? 2. Mengamalkan dengan surah Al-Duha. 3. Mengamalkan isi kandungan surah Al-Duha. Oke, kita akan diskusikan ya. Haji
Dua kelompok sudah terbang. Ini kelompok berapa? Semangat. Ini kelompok berapa? Semangat. Oke, semua semangat ya. Sekarang kita ulangi untuk lebih semangat lagi. Apa kabarnya semua? Membaca surah Al-Quran, mengajarkan teman-temannya surah 2 yang betul, periksa satu-satu tajwidnya, ya. Kemudian melihat terjemahan dan menghafal arti surah Al-Quran. Nah, di sini juga tugasmu pertama menghafal surah Al-Quran dengan tartil dan menginformasikan kepada semua teman, ya, supaya kalau ada kesalahan tajwid itu diajarkan, ya. Terjemahannya juga, terjemahannya dihafal, ya, yaitu isi kandungannya berembuk mencari menggali isi kandungan surah nanti dipresentasikan di atas. Oke, bisa berunding dengan temannya. Ya, diskusi yang cerita. Masya Allah. Ya, silakan diskusi bersama teman. Ada yang tidak dipahami? Jadi sudah semua mendiskusikan tugasnya? Ya, alhamdulillah. Habis itu kelompok 1 silakan maju ke depan, perwakilan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1. 2 orang saja, ya. Ya, perwakilan. Ya, di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah menghafalkan surat Ad-Duha dengan tartil, yang kedua menghafalkan terjemahan surat Ad-Duha, dan yang ketiga mengumpulkan isi kandungan surat Ad-Duha ayat 1 sampai 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggal. 2. Dan demi malam apabila telah sunyi. 3. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. 4. Dan sesungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang kemudian.
5. Dan sesungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. 6. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu? 7. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk. 8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan. 9. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. 10. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Adapun isi kandungan surat At-Duha ayat 1-5 adalah hendaknya ketika kita mengalami kesulitan dan kesulitan, janganlah melupakan Allah. Sebaliknya, kita harus terus memohon dan berharap kepada Allah, karena Allah tidak akan pernah melupakan hamba-Nya yang selalu berharap dan memohon kepada-Nya. Yang kedua adalah hendaknya ketika kita ditimpa kesulitan dan kesedihan, kita harus bersabar. Karena insya Allah setelah kita bersabar, maka akhir daripada itu semua adalah hikmah berupa kebahagiaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagus sekali ya penjabaran dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Saya Ustaz. Bagaimana sekiranya kita sudah berdoa tetapi belum Adalah apabila doa kita belum dikabulkan, bukan berarti Allah melupakan kita, tetapi Allah ingin menguji kita untuk tetap berharap dan memohon tanpa henti hingga kita menemukan hikmah di balik itu semua. Intinya adalah tetap berprasangka baik kepada Allah sampai kapanpun juga, karena Allah murka kepada orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa pertanyaan dan jawaban dari anak Zeko. Ya, yang kita nanti adalah kelompok 2 ya. Ya, silakan perwakilan kelompok 2. Siapa? Oke, maju. Sini. Geser sedikit sini, geser. Digeser nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Pertama, menghafalkan surat Ad-Duha dengan tartil. Kedua, menghafalkan terjemahan surat Ad-Duha. 3, mengemukakan isi kandungan surat Ad-Duha ayat 6-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal-akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 1. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggala. 2. Dan demi malam apabila telah sunyi. 3. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. 4. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. 5. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya dan kepadamu sehingga engkau menjadi puas. 6. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu? 7. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk. 8. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan kecukupan. 9. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku seenak-enaknya. 10. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau mengharapkannya. 11.
Tuhanmu hendaknya engkau nyatakan dengan bersyukur. Adapun isi kandungan surat Ad-Duha ayat 6 sampai 11 adalah hendaknya kita tidak bersikap sombong dan melupakan Allah Subhanahu wa taala terhadap kesenangan yang kita miliki sekarang. Karena pada hakikatnya kesenangan dan kebahagiaan tersebut adalah pemberian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersikap sombong dan angkuh kepada anak yatim dan peminta-minta. Sebaliknya, kita sebagai umat Rasulullah harus mempunyai rasa cinta dan empati kepada anak yatim dan peminta-minta dengan menolong dan membantu mereka sesuai kesanggupan kita masing-masing. Hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jelas sekali ya apa yang disampaikan. Menarik. Mungkin ada dari kelompok 1 yang ingin bertanya. Saya Abu Guru. Silakan Ananda Suci. Bagaimana sikapmu jika ada seorang peminta-minta yang masih muda dan kuat tiba-tiba muncul di depan rumahmu untuk meminta sumbangan? Apakah engkau akan memberikannya atau mengusirnya? Nah, coba kalau ada peminta-minta masih kuat segar, bagaimana jawabanmu? Jawabannya adalah sikap kami adalah karena peminta-minta tersebut adalah seorang pemuda dan masih sehat. Maka saya akan menasehatinya supaya bekerja daripada melakukan minta-minta kepada orang lain yang bisa menurunkan martabat seseorang. Dan juga untuk kesempatan pertama, maka saya akan membantunya sesuai kemampuan saya. Nah, tetap dibantu ya. Kita dibantu. Kesempatan pertama sambil menasihati, Masya Allah. Luar biasa, dia plus. Tadi presentasi dari kelompok 1, kelompok 2 itu semua sangat baik, sangat menarik. Ustaz menilai kedua-duanya adalah is the best. Semua dapat juara 1. Kemudian jadi pada intinya dari kelompok 1 adalah penjabarannya bahwa kita, ya, perhatikan baik-baik, kita ini dari isi kandungan surat 2 ayat 1 sampai ayat kelima, kita diperintahkan untuk senantiasa ketika mengalami kesulitan, mengalami kesempitan, untuk senantiasa mengharapkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari rahmat Allah dan bersabar karena nanti ujungnya adalah kebaikan atau nikmat yang baik dari Allah. Yakin itu ya? Nah, kemudian dari kelompok 2 adalah tentang nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial kepada anak yatim, maka jangan semena-mena kepada peminta-minta, ya. Bahkan itu kalau anak muda ya, dinasihati dengan baik supaya bekerja dengan keras, dibantu sedikit sesuai kemampuan kita, karena boleh jadi peminta-minta tersebut meskipun anak muda boleh jadi dia betul-betul membutuhkan. Beri dengan keikhlasan dan sesuai kemampuan dan senantiasa bersyukur dengan karunia Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dalam setiap kehidupan kita. Allah memberikan nikmat, kita bersyukur. Allah memberikan kesempitan, kesedihan, kita bersabar. Nah, itu mungkin yang bisa kita ambil pelajaran. Selanjutnya Anda sekalian bisa bereskan kembali. Gatal kakiku.
surat duha dengan tasbih, dengan bacaan tajwid yang benar. Kemudian Ustaz akan menilai apa bacaanmu tersebut, praktek bacaan surat duha tersebut secara individu. Ustaz beri kesempatan 15 menit untuk mempertajam bacaannya dulu, ya, untuk memperbaiki bacaan, kemudian menghadap satu persatu, ya. Oke, siap? Kita sudah di ujung pembelajaran. Di harapan Ustadz kepada anda sekalian senantiasa mengulang hafalan surat duha, kemudian terjemahannya diperlancar lagi dan penerapannya, makna isi kandungannya diselami lebih dalam, kemudian diaktualkan dalam kehidupan sehari-hari dari ananda sekalian. Baik, insya Allah minggu Ahad atau pekan depan kita akan kembali belajar tentang hadis keutamaan memberi. Hadis tentang keutamaan memberi. Jadi sebelum kita tutup, nanti PR-nya adalah menulis surat duha dengan indah, ya. Menulis surat duha dengan indah, tulis di kertas manila, ya. Semacam kaligrafi, ya. Bisa, ya? Bisa. Menutup pembelajaran kita dengan membaca surah Al-Asr. Mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.